Halo, apa kabar semuanya? Saya Budi Reza dan langsung aja ini dia reviewnya untuk Xiaomi 11T setelah pemakaian selama 1 bulan. Oke, buat yang nonton video ini sekarang, menurut saya cuma ada 2 kategori, yaitu satu buat mereka yang masih mencari referensi, mungkin nanti pengen beli di akhir bulan ya, pas gajian, atau yang kedua pas pengen nonton aja. Jadi, yang manapun itu, terima kasih banyak nonton. Jadi langsung aja kita mulai. Ini dia reviewnya untuk Xiaomi 11T. Oke, jadi sekitar 1 bulan yang lalu, saya udah sempat nge-review versi Pro dari seri yang sama, dan menurut saya itu adalah handphone yang menyenangkan buat dipakai. Performance-nya oke banget, ngecasnya apalagi ya cepet. Nah, setelahnya saya coba tuh pindah ke Xiaomi 11T aja yang biasa ini. Emang berasa sih ada beberapa yang hilang, tapi buat saya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Nggak bisa dipungkiri, baik Xiaomi 11T maupun Xiaomi 11T Pro punya banyak banget kemiripan seperti contohnya di bagian desain. Bisa langsung lihat dari kedua unit yang saya pegang sekarang, ini tuh handphone yang sama. Ukurannya sama, peletakan tombolnya sama, begitu pula bentuk modul kamera serta posisi tulisan Xiaomi yang nggak berubah. Untuk pilihan warna yang disediakan Xiaomi sendiri, ini juga sama banget. Jadi kalau dijejerin akan susah banget buat bedain mana yang versi Pro, mana yang versi biasa. Habis itu, untuk layarnya, ini juga bagian yang punya banyak sekali kemiripan. Mulai dari ukurannya, jenis panel, resolusi, sampai refresh rate-nya itu sama. Jadi kalau ditanya gimana experience-nya, jawabannya pun sama, baik itu pakai yang versi biasa maupun yang versi Pro. Layarnya ini masih enak buat dilihat, dipakai nonton juga oke, apalagi jika kontennya sesuai ya berkat hadirnya HDR10+, serta nggak ketinggalan kenyamanan dari layar 120Hz yang nyaman banget buat di scrolling-scrolling. Touch sample-nya 480Hz juga memadai banget, terlebih buat mereka yang tergolong seorang mobile gamers. Sekarang baru deh kita masuk ke bagian specs dari handphonenya, dan disinilah baru ada perbedaan yang cukup berarti. Gak ada Snapdragon emang ya, tapi digantikan dengan chipset 8 core Dimensity 1200 Ultra. Untuk RAM-nya hanya ada satu varian, yaitu 8GB aja, nggak ada 12GB kayak yang di versi Pro. Buat pengujian singkat lewat Antutu, dan kalau dibandingkan sama yang versi Pro, selisihnya emang kelihatan lumayan jauh. Tapi apakah di luar selisih angka tadi perbedaannya berasa banget untuk pemakaian sehari-hari? Kalau buat saya sih sebenarnya enggak. Lancar-lancar mirip, jadi untuk pemakaian yang cuma buat sosmed, browsing, dan sejenisnya, rasanya nggak akan beda sama yang lebih mahal. Habis itu dipakai untuk gamingnya, kalau experience secara umum juga sebenarnya bisa dibilang mirip-mirip karena sama-sama pakai chipset yang powerful, jadi ya lancar-lancar aja. Tapi kalau untuk urusan setting yang terbuka dan bisa dipakai, itu ternyata ada bedanya. Seperti contoh di sini misalnya saya pakai PUBG Mobile, kalau di versi Pro, Snapdragon 888 ini bisa menjalankan dengan frame rate ekstrim di semua setting grafis. Sedangkan kalau untuk Xiaomi 11T biasa, Dimensity 1200 Ultra-nya ini emang sedikit lebih di bawah kalau dari segi power, dan hanya mentok di frame rate ultra aja untuk di setting grafis balance, HD, dan HDR. Tapi untuk opsi 90Hz itu ternyata tersedia di setting smooth. Oleh karenanya, buat user yang mungkin lebih mementingkan soal frame rate, Xiaomi 11T bisa dapat angka yang lebih tinggi, udah oke banget. Sedangkan di sisi sebaliknya yang lebih umum tapi powerful di berbagai macam setting, maka versi Pro sebenarnya masih pemenangnya. Jadi mau pilih yang mana? Balik ke preferensi sendiri-sendiri karena toh harga handphonenya udah beda sejuta. Sekarang kita lanjut ke bagian baterai. Kapasitas yang di bawah sih sebenarnya sama, 5000 mAh, tapi perbedaan ada di pengisiannya. Satunya 67 watt, sedangkan yang Pro ini 120 watt ya. Beda emang, hampir 2 kali lipat. Soal cepet-cepetan ya pastinya beda, tapi buat banyak orang bisa ngisi baterai penuh di bawah 1 jam tentunya udah bagus banget ya, seperti yang ada di handphone ini. Kemudian kalau kita ngomongin soal daya tahan, ini adalah satu hal yang justru berbeda karena dengan kapasitas yang sama saat menguji handphone ini dengan pemakaian yang juga sama seperti versi Pro, saya bisa mendapatkan screen on time yang ternyata lebih panjang ya. Panjangnya pun nggak cuma 1 atau 2 jam, tapi bahkan sampai 3 jam lebih. Cuma ya balik lagi kan, pemakaian saya dan mayoritas orang yang nonton video ini juga pasti nanti akan berbeda. Cuma itu dia, dari pengalaman pakai saya, handphone ini lebih awet, lebih jarang ketemu colokan, terlepas dari performanya yang memang sedikit di bawah dari yang versi Pro. Satu lagi untuk kameranya,
Konfigurasi yang dibawa sama, masih triple kamera 108 plus 8 megapiksel plus 5 megapiksel, lensa wide, ultra wide, dan telemakro. Untuk mode foto, mayoritas sebenarnya nggak ada yang berbeda, tapi yang lumayan signifikan adalah pada perekaman videonya. Xiaomi 11T yang biasa ini mentok di 4K 30 fps, sedangkan yang versi Pro itu bisa 4K 60 fps, bahkan ada 8K 30 fps di kamera belakangnya. Lalu kalau kita pindah ke kamera depannya, kedua sebenarnya sama-sama 1080p aja, tapi yang Pro bisa sampai 60 fps. Buat komentar hasil fotonya, saya nggak panjang-panjang nih, karena secara umum ini bisa dibilang punya karakteristik yang mirip sama versi Pro-nya. Jadi untuk yang lebih panjang penjelasannya, mungkin bisa cek aja di videonya yang linknya saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Secara umum, Xiaomi 11T membawa kamera yang bisa diandelin pada banyak momen. Detailnya dapat, warnanya juga oke, lensa wide sama ultra wide itu nggak selisih jauh, dan image range-nya pun juga nggak jelek. Overall, ini adalah kamera yang bisa diandelin pada berbagai macam situasi dan kesempatan. Habis itu, kalau kita pindah ke kondisi low light, ketika saya tes, HP ini juga berhasil memberikan hasil yang memuaskan selama nggak ekstrem gelap banget. Ya paling nggak, kalau buat saya sih udah bisa foto makanan atau kucing di dalam rumah pas malam hari, ini tuh udah cukup banget. Kalau dibawa keluar pun ini juga oke, dan night mode yang ada di handphone ini cukup membantu untuk dapetin hasil yang baik tanpa bikin fotonya jadi lebay terangnya. Dengan selisih harga sekitar 1 juta untuk versi Pro dan yang biasa saat ini, kalau menurut saya Xiaomi 11T tetap memberikan value yang menarik, terlepas dari mungkin performanya sedikit di bawah yang versi Pro, kameranya nggak bisa ngerekam 8K, pengecasannya juga nggak secepat itu. Cuma secara overall package, secara umum handphonenya tetap menarik banget dan bakal nyaman dipakai untuk mayoritas orang. Apalagi sekarang kalau saya lihat di website Xiaomi itu juga lagi ada penawaran kalau beli handphone ini bakal dapat Mi Band 5 secara gratis. Jadi menurut saya makin oke lah package-nya untuk harga handphone yang 5.999 alias 6 juta. Jadi kalau di akhir tahun ini kamu pengen ganti handphone baru Xiaomi yang bisa memberikan overall experience yang menarik, menurut saya Xiaomi 11T ini adalah satu opsi yang layak banget dipertimbangkan karena secara fitur dan harga ini oke banget. Sedangkan kalau pengen ditambah sejuta lagi untuk dapat fitur yang lebih, ya menurut saya beli yang Pro juga oke banget. Jadi mau beli yang mana, semua itu balik lagi pada preferensi dan budget masing-masing. Seperti biasa, buat yang pengen tahu lebih detail atau mau langsung beli, linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu ya buat review saya tentang Xiaomi 11T. Terima kasih bakal nonton sampai habis dan semoga video ini ngebantu. Putri saya pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.